kan gini Pak Mistingi. Iya. Tadi kan sempat di awal disampaikan ego. Jadi dari semua itu kan dari cinta itu kan berarti berkaitan erat dengan egonya Pak ya. Nah, itu kan ada salah satu kisah Nabi Musa itu kan terkenal merajai atau Nabi yang diutus untuk kaum yang sangat-sangat cerdas di kalangannya, Bani Israel atau Pak. Nah itu kan beliau juga sampai mengeklaim dirinya, apakah itu termasuk ego Pak, ketika merasa saya itu paling dekat dengan Tuhanku karena saya langsung berdialog, itu kan diabadikan dengan di Quran juga Pak. Jadi Nabi Musa merasa masa ada orang yang lebih sakti, lebih hebat, lebih dekat daripada aku terhadapmu ya Allah. Nah, itu apakah itu juga salah satu bentuk ego dari seorang nabi ataupun manusia Pak? Betul, sesungguhnya ini pelajaran ya. Memang harus disuting seperti itu, skenarionya Allah harus seperti itu. Bukan berarti terus Nabi Musa terus rumangsa sok-sokan merasa bisa, tidak begitu. Memang disuting seperti itu. Tatkala Nabi Musa mampu membebaskan masyarakat Yahudi dari perbudakan Raja Fir'aun, ya, akhirnya ditanya sama rahib-rahib atau pendeta-pendeta Yahudi, wahai Musa, siapakah di kalangan penduduk Madian ini yang paling hebat itu? Dijawab sama Nabi Musa, ya aku, ya saya ini, ya. Maka Allah menegurnya. Ini ceritanya kan begitu. Ditegur Nabi Musa, bukan kamu Musa yang hebat, itu bukan kamu. Ada hambaku yang aku beri ilmu hikmah, yaitu namanya Khidir. Maka carilah dia supaya kamu mengguru kepada dia. Nah, padahal Nabi Musa itu terkenal nabinya orang hebat, nabine wong Yahudi, nabine wong cerdas, tapi dipersalahkan oleh Allah. Nah, ini terkait dengan egoisme seorang hamba. Perlu diketahui bahwa Nabi Musa mampu mengalahkan Raja Fir'aun ini membutuhkan waktu 40 tahun. Coba, cara sampean perang setahun ngene piye kira-kira? Wah, putus asa mulih dhewe-dhewe, gitu. Ini 40 tahun, gitu. Kenapa kok harus 40 tahun? Padahal ini seorang nabi. Allah dawuh, ada seorang hamba yang sangat dekat dengan aku yang menghalang-halangi perjuanganmu. Siapa ya Allah orang itu? Orang itu namanya pendeta Balkhan bin Baurok. Orang itu sangat dekat sekali dengan aku. Lalu bagaimana Gusti caranya mengalahkan orang ini? Gampang. Pendeta yang sakti ini, pengepesan ini ku neng wong wedok. Lah ini kan masalah ego lagi kan. Ya, akhirnya sing jenenge Balkhan bin Baurok ini digolekne wong wedok, ya, dicarikan wanita sing ayu-ayu iku. Ayo masih sampai niku gak patek ganteng nek ndelok wong ayu ngono lak ya ngiler to. Nah, sama, ini orang ngalim, ya to. Orang ngalim kaya apa nek kena lawan jenis iku wis tekuk lutut wis. Nah, dengan tekuk lututnya Balkhan bin Baurok inilah si Raja Fir'aun ini mampu dihancurkan oleh Allah dengan berbagai macam cerita, instrik yang ada di dalam ilmu syariat itu. Pada intinya itu adalah pertarungan egoisme seorang hamba yang merasa dirinya jadi Tuhan. Balkhan bin Baurok ini orang yang sakti, merasa kesaktiannya adalah dari dirinya sendiri. Nabi Musa jadi orang hebat mengalahkan Fir'aun, merasa ilmunya datang dari dirinya sendiri. Akhirnya ditegur sama Allah nih, wow. Maka harus berguru kepada Nabi Khidir. Nah, kelanjutan cerita, siapa sesungguhnya Nabi Khidir? Kan begitu. Nabi Khidir ini bahasa
pesantrennya adalah dari bahasa hadoro. Hadoro yahduru hadron hadirun. Hakikate hidir utawa kidir itu adalah hamba Allah yang selalu wusul, selalu suluk, selalu nyawiji maring zat maulana wajibul wujud. Niku tok nggih. Intine niku. Loh, apakah Nabi Musa tidak wusul kepada Allah? Nabi syariat niku adalah Nabi Musa itu adalah gurunya orang syariat. Sedangkan Nabi Khidir adalah gurunya ilmu laduni, gurunya ilmu tasawuf, gurunya ilmu hikmah. Ya, ini panjang ceritanya. Silakan kamu bertanya kalau belum paham apa yang belum dipahami. Santai saja kali rokokan. Ya, nggak apa-apa. Waktunya masih panjang. Ya. Dalam kisah pencarian itu kan akhirnya bertemu Pak ya, singkat cerita. Nah itu kan banyak 3 peristiwa yang populer, yang melubangi perahu, kemudian membangun rumah yang sudah hampir roboh ataupun sudah roboh. Kemudian yang paling itu kan berkaitan tadi seperti seolah-olah sadis Pak ya. Jadi Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih anaknya, dan bahkan kalau Nabi Khidir tadi itu orang yang benar-benar dekat. Kenapa kok juga ada dikisahkan membunuh seorang anak kecil Pak? Nah itu. Itu sampai tiba-tiba kan kalau kamu nggak akan sanggup bertahan. Hingga kan 3 peristiwa itu Nabi Khidir tidak mau lagi diikuti oleh Nabi Musa karena tidak sabar gitu. Mungkin ada penjelasan dari pertemuan tersebut hingga peristiwa-peristiwa yang dialami keduanya Pak. Oke, kita runut peristiwa sejarahnya Nabi Khidir menjadi gurunya Nabi Musa alaihissalam. Ini diterangkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 63 sampai 83. Jadi panjang peristiwanya ini. Ini kalau kita bahas secara syariat ini butuh waktu 1 bulan. Ya, jadi malam ini kita tuntaskan saja biar semua paham. Ya, tapi apa yang saya ceritakan ini semua teori. Jadi supaya sampean memahami hakikatnya Nabi Khidir, ngaji sampean. Harus ngaji, harus berguru. Harus mencari guru mursyid. Saya sendiri bukan guru mursyid. Saya sendiri ya seperti kamu, hanya seorang santri yang ingin belajar bersama. Jadi apa yang saya sampaikan di YouTube, apa yang disampaikan oleh guru-guru mursyid di YouTube, semuanya itu masih syariat, masih teori. Lah, kamu semuanya harus meluangkan waktu, mengorbankan waktumu, mencari jati dirimu, mencari Tuhan yang hakikimu, dan seterusnya. Apa yang saya ucapkan ini, hakul yakin saya tahu, tapi tidak akan saya buka secara frontal di YouTube ini, karena harus ada aturannya, ya kan? Itu. Kita mulai kisahnya Nabi Musa alaihissalam naik perahu. Perahu yang ditumpangi itu tujuannya ingin menyeberang ke seberang lautan. Karena Nabi Musa tatkala itu bersama rombongan, konon ceritanya ini adalah Yusak. Jadi teman perjalanan Nabi Musa ini adalah Yusak, dan akhirnya Yusak ini di kemudian hari juga menjadi nabi. Yaitu naik perahu, lah di tengah perjalanan perahu itu dibolongi. Pertanyaannya, apa sih hakikatnya perahu ini? Perahu itu adalah diri kita. Sing dibolongi apa nih? Sing dibolongi ego nih. Ego lagi yang harus disadarkan. Bahwa kamu itu pintar syariat, kamu ku hebat, punya apa itu gelar S5 misalnya. Bukan itu tujuanmu. Tujuanmu itu di dunia ini supaya kamu itu bisa menemukan jati dirimu. Makanya tujuannya Allah
mengajarkan kepada Nabi Musa ini supaya mencari jati diri. Nek cara wong saiki bahasane aja mau ngaji syariat bloko iku lho. Mung pinter ndongeng nulis lan maca. Ngono iku bahasa sekarang ini gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan jangan hanya ngaji syariat melulu atau syariat saja, tapi kajilah ilmu hakikat gitu. Maka syarat yang harus ditempuh ya meguru kepada Nabi Khidir ini ndak boleh banyak bertanya. Ndak boleh banyak bertanya ini bukan berarti terus suruh diam saja, tidak. Artinya apa? Segala sesuatu itu butuh penjelasan secara jernih. Jangan dipikir tok, maksudnya itu harus dirasakan betul. Sehingga kamu tidak menjadi seorang yang menjadi orang muslim tapi berpaham keras, sedikit-sedikit menghabirkan orang, sedikit-sedikit menyalahkan orang. Bukan itu agama itu. Agama itu adalah rahmatan lil alamin, selalu menyenangkan orang. Ya, apa artinya kamu menjadi orang yang ahli pidato tapi kamu ternyata brengsek di dalam masyarakat? Ya, merasa jadi orang yang paling pintar, semua kamu anggap rendah. Merasa jadi orang yang kaya, semua kamu anggap jadi kiri semua. Itu tidak benar. Ya. Bahwa Islam itu adalah benar-benar agama yang sejuk, agama yang damai. Ya. Jadi sing dibolongi apa nih? Egonya. Ya. Egonya itu harus kita lepas. Ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah sampai di seberang sungai, Nabi Khidir langsung membunuh anak kecil. Anak itu tidak berdosa, ia tidak tahu latar belakangnya. Setelah sampai di seberang lautan, anak kecil itu langsung dibunuh. Gitu. Ini jangan kamu tafsiri membunuh manusia seperti yang tertera dalam syariat. Perlu diterangkan ini? Iya, Mas. Iya, oke. Ya. Yang dikatakan membunuh anak kecil itu sebenarnya di dalam diri kamu itu ada sifat yang namanya sifat mamang, sifat ragu. Kalau sifat mamang, sifat ragu ini masih menghantui diri kamu, semuanya akan berantakan. Ya, mau menikah sudah persiapan matang, ternyata mamang. Jangan-jangan istri saya itu begenggek misalnya, nggak jadi nikah, padahal persiapan sudah matang. Ya, ya seperti itu. Maka kalau diterjemahkan secara hakikat, yang namanya membunuh anak kecil itu adalah membunuh sifat ragu. Coba sampean pikirkan dalam diri kamu. Kalau sifat ini terus menggelayuti kamu, mau bekerja nggak jadi karena angan-angan ini sudah dihantui sifat ragu. Jangan-jangan kalau saya buka usaha ini malah nggak berhasil. Jangan-jangan terus. Nah, inilah yang harus kita bunuh. Bukan anak kita bikin resek tahu-tahu dibunuh, nggak begitu. Ya, ini termasuk pembunuhan, ya, tidak boleh. Maka itulah hakikatnya Nabi Khidir membunuh anak kecil. Ya. Ini perjalanan yang kedua. Jadi Nabi Musa ini sudah tidak sabar bagaimana bisa ada seorang anak kecil kok kamu bunuh. Ya. Inilah pemahaman syariat karo hakikat itu langit dan bumi. Jadi jauh sekali. Maka kalau kamu ingin berjumpa dengan Tuhan, jangan menggunakan akal, jangan menggunakan logika. Pakailah rasamu yang paling dalam. Kamu nanti akan berjumpa dengan Allah. Seperti itu, ya. Kita teruskan perjalanan. Akhirnya Nabi Musa diancam sama Nabi Khidir. Tadi aku bilang apa?
Kalau kamu bertanya terus, kita berakhir sampai di sini. Pokoknya kita bersudahan lah. Tidak usah mengguru kamu kepada saya, kan begitu. Ya kami mohon maaf, kami kilap, kami tetap harus melanjutkan perjalanan sampai selesai. Akhirnya perjalanan yang ketiga ini setelah masuk di perkampungan, kemudian Nabi Khidir membangun rumah yang reot. Karena rumah reot ini adalah rumahnya yatim piatu. Di dalam rumah itu ada harta yang terpendam. Nah, ini hakikat semua ini. Jangan ditafsiri seperti tafsirane wong syariat. Ya, memang acuannya tetap Quran hadis. Tapi ilmunya kita bawa kepada ilmu hikmah. Ya. Nah, terus apa yang dimaksud yatim piatu? Nah, ini kudu sampean pahami. Rumah reot ya. Rumah reot. Rumah reot itu adalah akidah atau pemahaman yang setengah-setengah. Diibaratno koyok rumah reot. Jadi kalau pemahaman itu tidak sempurna, ya toh, syariat toh nanti akan jadi orang yang tidak sempurna. Maka diibaratkan seperti rumah reot. Ini harus kita bangun secantik mungkin. Akidah itu harus kita bangun seindah mungkin. Syariat harus kita hakikati. Jadi bagaimana cara membangun rumah reot atau akidah sing reot ini? Kita harus cari guru mursyid tadi. Guru yang bisa menunjukkan kepada jati diri kita. Al-Quran yang sesungguhnya itu bagaimana? Maka ditamsilkan seperti rumah reot ini. Jadi kan ini kan suatu tamparan buat kita kan. Jadi ojo ngrumangsani nek wis ngerti dalil iku wis hebat. Kan begitu. Sementara yang sana-sana itu gak iso maca Quran. Koyo-koyo terus akhirnya menyalahkan orang. Ana wong dakwah ning nggone gereja dilarang. Ana wong dakwah ning nggone kelenteng kaya Gus Dur dilarang. Dibunuh karakternya, kan enggak boleh, ya toh. Silakan mau dakwah kemana saja, ya toh. Yang penting yang punya tempat mengizinkan, kan begitu. Kecuali kalau moro-moro tahu-tahu jenengan orang ngajak rombongan sholat di gereja. Ya enggak boleh di mana saja, semuanya kan terikat dengan aturan, iya toh. Nah, tuh. Selanjutnya rumah yang dibangun itu miliknya anak yatim piatu, ya toh. Kira-kira apa sih yatim piatu itu? Ya toh. Yatim piatu itu kalau secara syariat adalah orang yang tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai ibu tatkala umur 7 tahun ke bawah, ya toh. Kalau sudah balik ya sudah manusia biasa, ya toh. Jadi yang dimaksud yatim piatu di sini bukan yatim piatu secara syariat itu. Yang dimaksud yatim piatu itu pengertiannya adalah lahir batin. Jadi nek lahire muni A, jerone ya kudu A. Kan ndak demikian sekarang ini. Lahire muni A, jerone muni Z. Itu namanya apa bahasanya, bahasa wong munafik lah, ya. Apa yang diucapkan tidak cocok karo yang diucapkan. Contoh begini. Tatkala kita sholat di dalam suratul Fatihah itu ada kalimat iyyaka na'budu. Iyaka hanya kepadamu ya Allah. Na'budu aku nyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu hamba mohon pertolongan.
yang namanya nyembah itu harus tahu yang disembah. Lah kalau tidak tahu yang disembah, apa akibatnya? Melenceng. Kan begitu. Sampai mau menembak sasaran, ternyata yang ditembak itu udara. Ada nggak hasilnya? Ya enggak ada. Ya seperti itulah hakikatnya yatim piatu itu adalah orang yang syahadat. Syahadat itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya adalah bersaksi. Namanya bersaksi harus tahu yang disaksikan. Aku yakin saya ngomong ini, saya berani ngomong begini karena saya sudah menyaksikan. Dan seluruh orang Islam, termasuk kita semua di seluruh dunia ini, harus tahu yang disaksikan. Siapa gurunya? Ya Khidir itulah gurunya. Lah Khidir itu adalah mursyid kita. Nah kita ini santri, kudu manut, kudu nderek, kudu tawadu kepada guru mursyid. Yaitu yang harus kamu cari. Nek mau cotok membaca doang sampai kapanpun ya pemahamannya ya hanya membaca, belum tahu aslinya. Karena definisi benar itu harus tahu aslinya. Nek gak tahu aslinya berarti salah. Iya toh. Nah, jadi sholat itu sesungguhnya secara syariat harus menggunakan tata cara sesuai dengan perintahnya Kanjeng Nabi. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Tetap secara syariat tidak salah. Tapi tatkala sholatmu ternyata di tengah perjalanan ruhmu keluar dari koridor, ini yang harus kamu waspadai. Berarti lahirmu mengucap, batinmu pergi. Artinya secara syariat kamu sudah benar, tapi ruhmu tatkala sholat di mana? Coba kamu pikir sendiri. Kamu rasakan sendiri. Apakah benar omongan saya ini? Misalnya kamu seorang pedagang, pas iya karena butuh, kamu ternyata di pasar. Benar tidak? Nah, inilah ternyata benar apa yang disampaikan Nabi Khidir alaihissalam tadi. Orang sholat itu harus lahir batin. Jadi tidak hanya lahir tok, itu hakikatnya. Maka kalau sampai cerita kepada Nabi Khidir niki dengan Nabi Musa ini, siapa Musanya dan siapa Khidirnya harus tahu persis ya. Jadi ini semuanya hanya teori, hanya sebenarnya hanya retorika supaya orang itu mau mengkaji di balik yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Dan ini jamaah tauhid, jamaah tasawuf itu harus tahu. Sehingga begitu kamu dingajikan tentang hal yang demikian nyambung. Oh, tujuannya begitu ya. Jadi kalau boleh dipersempit semua cerita tadi, bahwa yang namanya Nabi Khidir itu hakikatnya adalah ruh kamu. Saya ngomong ruh begini kan, semua orang kan ngerti nek ruh itu ya bahasanya R-U-H, ruh. Ya. Tapi kenyataannya apa? Nah ini yang kamu kejar, yang kamu cari guru mursyid itu. Apakah saya tahu? Ya tahu, saya ngomong begini tanggung jawab ya. Tapi tidak mungkin saya lost di dalam YouTube. Ya. Karena itu harus ada aturannya. Hanya guru mursyid yang bisa menjabarkan tentang ini. Itu. Dan kamu harus nyari. Dan saya yang akan menuntun kamu. Kan begitu. Ya. Nah kalau kamu nggak mau dituntun, ya sampai kapanpun, sampai mati pun nggak akan jumpa dengan Allah. Bahasanya seperti itu. Jadi kita masih memiliki sifat munafik tadi. Ucapan tidak sesuai dengan perbuatan. Gitu. Yang terakhir perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah di dalam rumah itu adalah ada harta karun miliknya anak yatim tadi. Gitu. Harta yang terpendam,
hartanya milik anak yatim piatu. Maksudnya harta yang terpendam itu bukan emas lantakan, itu bukan. Yang dimaksud harta terpendam itu adalah ruhmu, jiwamu ini lebih berharga daripada emas yang segede gunung itu. Bagaimana kok begitu, Pak? Iya, seandainya kamu punya masak gunung, ternyata rohmu sudah tidak ada. Bagaimana? Ada manfaatnya? Nah, ini logikanya. Jadi ternyata yang dimaksud harta karun ini adalah ruh dan nyawamu. Ini lebih larang, lebih berharga, lebih mahal dibandingkan dengan harta yang seberapapun. Dan ini harus kita kaji, ruh itu seperti apa, nyawa itu seperti apa, akal itu seperti apa. Semuanya wujud itu. Ya, jadi kalau ingin mencari Tuhan, harus menemukan dulu nyawamu, ruhmu dan akalmu itu wujudnya seperti apa. Nah, inilah yang kudu sampai cari, harus dicari. Semua yang saya sampaikan ini masih sebatas syariat. Ada kuncinya bahasanya, ada passwordnya. Ya, contoh sekarang begini, ini paling gampang contoh. Tatkala kamu sadar, kamu saya cubit mesti sakit. Lah sakit yang merasakan sakit itulah ruh kamu. Tapi tatkala kamu tidur, kamu dijak ngomong, tak cubit pun tidak terasa. Tapi masih ada ambekannya, masih ada hidupnya. Lah yang hidup itu tadi Nur Muhammad. Yang dicubit terasa sakit tadi Nurullah, gampangannya seperti itu. Lah itu harus dicari di dalam dirimu itu yang mana. Kan ini sudah notok kan pelajaran ini. Secara teori sudah notok nih Kimbun. Tapi kalau kamu tidak segera berangkat mencari mursyidnya, sampai kapanpun tidak menemui. Padahal sudah kamu rasakan, nih loh dicubit sakit. Ini karena ada ruhnya. Kalau tidak percaya orang mati cubitan. Orang mati itu loh cubitan. Nah kalau teriak-teriak kan lari semua. Iya, nah itu contoh. Berarti ternyata benar firman-Nya Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Itu surah Az-Zumar ayat 42. Allah mengambil ruhnya orang yang mati dan ruhnya orang yang tidur. Jadi ruh kita itu di genggaman Allah. Tatkala kita tidur maupun mati. Ya, silakan dibaca sendiri di dalam Al-Quran surah Az-Zumar tadi. Berarti kita di sini hidup ini sebenarnya kalau kita mencari Tuhan gampang. Bagaimana kamu tidak menjumpai Tuhan, wong kamu itu hakikatnya barang mati. Kaifa ta'puruna amwatang, kaifa ta'muruna billahi. Kenapa kamu itu menjadi orang kumpul, orang kubur bahasanya. Padahal kamu dulunya adalah orang yang mati. Ini diterangkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28 atau 18 itu. Jadi sesungguhnya kita itu adalah mati. Maka hidup ini sebenarnya yang menghidupi adalah Allah. Kalau begitu di mana Allah? Ya di dalam diri kamu. Tapi jangan mengatakan bahwa aku adalah Allah, tidak. Bahwa diri kamu itu adalah kehendak Allah. Diri kamu itu adalah af'al Allah, diri kamu itu adalah sifat Allah, dan diri kamu adalah dzatullah. Di sini pemahaman yang harus kita pahamkan. Kalau yang saya ucapkan ini kamu telan mentah-mentah, bisa menjadi orang kufur nanti. Bisa jadi orang murtad. Harus kita kaji dan tidak boleh menyalahkan. Wah Bapak ini pemahamannya sesat misalnya, tidak boleh, nanti dulu. Ya, ini harus kita cerna, kita pikir secara jernih. Makanya kudu jadi Nabi Musa yang baru. Berguru kepada Khidir. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya tidak
merasa yang paling benar tidak, dan ini sekedar wawasan. Jangan sampai kita niki hanya hidup, hanya mengerjakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Maka lain waktu kita bisa sambung lagi, karena di sini setiap malam itu selalu kumpul yang membahas beginian, ya, membahas tentang pemahaman hidup yang ada di dalam Al-Quran itu kita kaji secara mendalam agar kita tidak menjadi orang yang memiliki wawasan keras, selalu menyalahkan orang lain. Dan saya juga ikut prihatin, orang-orang Islam sekarang ini sudah predikat haji 8 kali, akhirnya masuk agama lain. Silakan masuk agama manapun, silakan, dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam, silakan. Tapi jangan pernah memojokkan agama yang kamu anut dulu, sehingga terkesan menjelek-jelekan orang lain. Jangan. Silakan kamu mau rusak, mau baik, silakan. Tapi jangan membawa-bawa umat yang lain. Kesian. Bangsa ini sudah rusak. Bangsa ini sudah hancur. Jangan kamu hancurkan lewat akidah. Ini penting kami sampaikan agar bangsa Indonesia ini tidak terjadi perang salib selanjutnya. Iya toh? Ini bahaya karena akidah ini sangat mudah untuk diadu. Kalau tidak hati-hati bisa jadi rusak pemahaman sampean. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.